lebih detail. Jadi sekali lagi asal mulanya adalah pedagang. Cuma kemudian entah siapa yang memulai, tiba-tiba wirausaha didefinisikan sebagai semangat, sikap, perilaku ya dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang mencari, menciptakan hal baru, menggunakan teknologi baru ya di berbagai bidang. Maka kemudian kalau definisinya melebar seperti itu, maka kreatif dan inovatif bisa diterapkan di berbagai bidang, bukan cuma oleh bisnis saja. Nah, maka muncullah kemudian entrepreneur di bidang-bidang yang lain. Kreativitas dan inovasi di bidang pendidikan. Maka muncullah edupreneurship. Kreativitas dan inovasi di bidang pemerintahan. Muncullah kemudian governor-planner dan sebagainya. Jadi ada pelebaran makna memang saudara-saudara semuanya, tapi intinya satu, kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan. Baik itu usaha maupun itu adalah kegiatan yang sifatnya bukan profit, tapi non profit seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi ada pelebaran makna di sini. Nah, pertanyaan lanjutannya kemudian adalah, kalau memang ada entrepreneur di bidang pendidikan, contohnya apa, Pak? Nah, entrepreneur di bidang pendidikan yang kemudian dikenal dengan istilah edupreneur. Contohnya mana? Nah, ini sebenarnya kalau mulai contoh ini tidak jauh-jauh ya. Di masa pandemi sekarang, kampus mana yang masih bisa menerima mahasiswa dalam jumlah normal? Mahasiswa baru dalam jumlah normal. Sedikit. Hanya sedikit. Bahkan kampus-kampus terkenal, swasta ya, kesulitan untuk mendapat mahasiswa baru. Sebut saja itu Setia Bungaya yang cukup terkenal. Untuk dapat mahasiswa 1000 itu susah sekali, hanya dapatnya 500. YPUP, wassalam. YPUP yang dulu adalah terkenal sekali, sekarang malah justru menjadi mediocre ya, menjadi pesakitan, sempat menjadi pasiennya LL Dikti karena memang pernah terindikasi melakukan pelanggaran akademik. Kampus mana? Kampus tak. Kampus Anda menyeleksi 1.200 mahasiswa. Tidak ada efeknya terhadap pandemi. 1.200 mahasiswa kenapa bisa ketika kampus lain kesulitan dapat mahasiswa, kampus Anda justru masih bisa diminati oleh kampus-kampus lain? Karena kreativitas dan inovasi yang diterapkan oleh pengelola. Dalam hal ini ya Pak Dentong. Apa kreativitasnya, inovasinya? Pertama, fleksibilitas waktu dan usia. Artinya begini, tidak banyak kampus yang mau mengakomodir mahasiswa yang juga bekerja. Tidak banyak. Kampus swasta saja tidak banyak. Apalagi kampus negeri. Kampus negeri malah didesain untuk betul-betul kuliah. Satu. Kampus negeri juga, kalau umur Anda sudah lewat, Anda sudah masuk usia pemuda, bukan lagi remaja, Anda sudah susah masuk ke kampus negeri. Tapi di Tridharma Nusantara, Anda diberi peluang yang sama. Dua. Yang ketiga, pembiayaan yang murah, tapi dengan fasilitas setingkat dengan S2, S3. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya dulu dapat AC di kelas itu, S2 dan S3. Sekarang S3, saya baru dapat fasilitas AC begitu. Dulu saya kampus S1 tuh cuma dapat angin jendela ya, cuma dapat jendela saja. Ya syukur-syukur kalau dapat kipas angin. Nah,
Nah, TDN dengan biaya yang paling murah di kelasnya, saya bilang ya, relatif paling ekonomis, Anda dapat fasilitas yang setara dengan S2 dan S3 untuk fasilitas perkuliahan ya. Walaupun itu harus dibayar dengan, ya mungkin ada fasilitas lain yang terpaksa belum maksimal. Nah, ini adalah kegiatan kreatif dan ide-ide inovatif yang diterapkan di Tridharma Nusantara yang belum bisa ditiru oleh kampus-kampus yang lain. Oleh karenanya, 10 tahun yang lalu, jumlah mahasiswa TDN itu adalah 300. 10 tahun sekarang, jumlah mahasiswa TDN menjadi 3.300 lebih. Di saat kampus lain kehilangan mahasiswa, sebut itu YPUP yang kehilangan mahasiswa, atau STKIP pembangunan yang kehilangan mahasiswa. Kampus Anda justru berkembang dengan sangat pesat. Kenapa begitu? Karena ide kreatif dan inovatif dalam dunia pendidikan yang tidak bisa ditiru oleh pesaing, oleh kampus-kampus lain. Itu adalah contoh dari edupreneur, yaitu kegiatan yang kreatif dan penuh dengan ide-ide inovatif yang diterapkan pada dunia pendidikan. Jadi contohnya tidak jauh-jauh sebenarnya, ada di sekitar Anda. Nah, itu contoh. Dan kegiatan seperti ini juga bisa diterapkan pada bidang yang lain. Bidang kesehatan, bidang pemerintahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini contoh ya, jadi entrepreneur. Nah, dalam perkuliahan ini, yang akan fokus pembahasan kita adalah pada entrepreneur di bidang bisnis. Jadi, untuk kreativitas di bidang teknologi atau edukasi dan sebagainya, nanti kita abaikan, bukan kita abaikan ya, bukan prioritas kita ke sana. Tapi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ini akan lebih banyak memfokuskan kepada entrepreneur yang orientasinya adalah bisnis. Nah, jadi itu tadi soal definisi wirausaha dan ruang lingkupnya. Jadi sekali lagi ruang lingkupnya menjadi luas ya, bukan lagi sempit menjadi hanya pedagang, tapi juga meluas ke berbagai bidang. Nah, pertanyaan lanjutan adalah, kenapa wirausaha itu penting? Latar belakang kewirausahaan. Kalau Anda baca modul, tiba-tiba yang muncul di modul adalah langsung bicara soal pengangguran. Langsung bicara soal pengangguran ya. Nah, apa hubungannya pengangguran sama wirausaha? Nah, begini teman-teman sekalian. Di negara manapun, pengangguran itu menjadi musuh bersama. Artinya hal yang harus diatasi oleh pemerintah. Kenapa begitu? Karena sederhana begini, saudara. Manusia itu ketika lahir belum bisa menghasilkan apa-apa, tapi dia langsung membutuhkan konsumsi. Butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Baru lahir, padahal belum bisa bekerja. Nah, ketika semakin dewasa, kebutuhan Anda semakin sedikit atau semakin banyak? Ya, saya kira semakin banyak. Anda langsung bisa menjawab, semakin banyak Pak kebutuhan saya. Dulu waktu bayi saya cuma makan bubur Pak. Sekarang saya makannya 3 piring. Belum dengan cemilannya, belum sama minumannya. Semakin banyak kebutuhan Anda. Sekarang pertanyaannya, kalau masih kecil, masih bayi, ada yang menanggung. Orang tuanya atau walinya. Tapi ketika dewasa, Anda tidak bisa selamanya meminta. Ketika kebutuhan Anda semakin besar, Anda semakin dewasa, memasuki usia kerja, kebutuhan semakin banyak, dan harus Anda penuhi. Makan itu tidak bisa ditunda. Ketika sudah datang waktunya lapar, ya harus makan. Itu obatnya.
Dan untuk makan Anda perlu pendapatan untuk bisa membeli makanan. Nah, pengangguran ini adalah orang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak punya pendapatan. Padahal kebutuhannya harus dipenuhi. Kalau perempuan mungkin ya masih muda, tinggal menikah ya langsung jadi tanggungan suami. Tapi ya laki-laki, bagaimana? Anda harus memenuhi kebutuhan Anda dan harus memenuhi kebutuhan orang yang Anda tanggung. Maka Anda harus bekerja, laki-laki harus bekerja, tidak bisa tidak. Bagaimana kalau Anda tidak bekerja? Bagaimana kalau ada orang pada usia masuk usia kerja tapi tidak bekerja? Padahal kebutuhannya semakin banyak dan harus dipenuhi. Maka yang terjadi adalah Anda akan melakukan apa saja untuk bisa dapat uang, untuk bisa beli makan. Syukur-syukur kalau Anda punya moral yang baik. Tapi dalam prakteknya, banyak kita temui juga orang-orang yang melakukan tindakan kriminal hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar untuk makan, Pak. Sebagainya. Ya, Anda tahu begal ya? Ini begal, ini saya suka cerita begal ini. Begal itu yang dia incar biasanya adalah HP pengguna, orang yang sedang menggunakan kendaraan pegang HP. Nah, itu dia. Atau yang pakai perhiasan yang kelihatan, itu dia korban begal biasanya itu. Yang diambil cuma HP atau emas. Jadi gelang yang paling cuma 1 gram, 2 gram begitu ya. Itu kalau dijual, HP itu kalau dijual paling cuma dapat 300 400. 300 400. Karena apa? Tidak ada casnya, terkunci. Belum kalau sudah panraki dan sebagainya. Tapi demi uang 400 300, seorang begal itu rela menghilangkan nyawa orang yang dibegal. Ditendang dari motor supaya jatuh, supaya tidak mengejar. Termasuk sebenarnya membahayakan nyawanya sendiri. Kalau ditangkap itu tidak selamat itu. Yang minimal itu bonyok itu ya. Nah, ini dia saudara-saudara. Demi apa? Demi 300.000. 300.000 buat makan 1 minggu paling maksimal. 4 hari habis. Tapi menghilangkan nyawa. Alasannya apa? Buat makan, Pak. Buat makan. Dan ternyata itu juga bukan hanya dilakukan oleh laki-laki. Belakangan juga dilakukan oleh perempuan. Ada ibu-ibu masuk ke minimarket mencuri. Buat apa? Buat dijual, buat makan, buat beli susu buat anak, dan sebagainya. Nah, ini pengangguran, saudara. Oleh karenanya, di semua negara, pengangguran itu harus diminimalkan. Karena kalau banyak jumlahnya, maka potensi kriminalnya juga semakin tinggi. Di Indonesia, jumlah tenaga kerja, angkatan kerja itu, yang orang-orang yang siap bekerja di Indonesia itu jumlahnya adalah 135 juta. 135 juta ini yang menganggur ada 5%, 6% sampai 7%. Berapa itu? Hampir 10 juta menganggur. Hampir 10 juta menganggur. Kebutuhannya semakin banyak dan menganggur. Nah, kalau 10 juta ini buat tindak kejahatan, penuh itu lapas itu. Iya. Nah, maka pemerintah berupaya agar orang-orang ini dibukakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Tapi pemerintah juga punya keterbatasan. Tidak mungkin semuanya diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau TNI Polri. Tidak mungkin. Karena untuk mengangkat begitu, ada gajinya yang diambil dari APBN. Nah, APBN itu dapatnya dari pajak dan cukai.
Yang bayar pajak siapa? Pengusaha. Usaha-usaha yang mendapatkan profit. Kalau tidak ada yang jadi pengusaha, bagaimana pemerintah bisa mendapatkan tambahan APBN ini? Nah, ini dia saudara-saudara semua. Jadi pemerintah punya keterbatasan untuk mengangkat semua warga negaranya yang dalam usia kerja menjadi pegawai negeri sipil. Maka alternatif lain adalah mempermudah investasi asing. Maka muncullah kemudian salah satunya adalah Omnibus Law. Yang itu ya, yang salah satu kelas. Ya, yang kontroversi, Pak. Kontroversi kenapa? Memang tujuannya adalah untuk mempermudah investasi asing. Ya, karena dia mau saya. Dengan begitu nanti kalau investasi asing banyak, karyawan juga bisa diangkat banyak. Cuma kemudian yang jadi kontroversi adalah kok isinya ternyata memangkas hak-hak karyawan. Gampang dikontrak, seumur hidup. Nah, itu dia jadi masalah. Itu Pak, iya. Nah, ini kontroversinya kan di situ sebenarnya. Nah, ini yang tidak nyambung antara pemerintah dengan maunya pekerja. Betul, Pak, betul. Nah, buruh itu dia masalahnya. Jadi ya sangat wajar sendiri, sangat wajar kalau kemudian ada masyarakat minta kejelasan. Khususnya para pekerja yang kemudian akan terdampak sekali begitu ya. Nah, ada cara lain sebenarnya yang relatif lebih aman, yaitu apa? Mendorong warganya untuk menjadi pebisnis. Nah, artinya menciptakan iklim bisnis, mempermudah munculnya wirausahawan baru. Dengan begitu, kalau ada satu orang buat bisnis sendiri, maka minimal dia sudah mempekerjakan dirinya sendiri. Minimal itu, berarti dia sudah membantu pemerintah menghilangkan satu orang pengangguran. Jadi mulailah ada satu orang buat bisnis. Nah, kalau satu orang ini ternyata menanggung 4 orang, ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya yang sudah tua, maka dia sebenarnya sudah membantu pemerintah dengan menghidupkan 5 orang sekaligus. Satu. Yang kedua, kalau ternyata bisnisnya semakin berkembang, kemudian dia bisa mengangkat karyawan, mempekerjakan orang lain, nah, mempekerjakan 3 orang. Nah, berarti dia sudah membantu mengurangi 3 orang pengangguran. Kalau satu orang yang dia pekerjakan itu menanggung 5 orang, ada istrinya, ada anaknya, ada orang tua yang sudah tua, maka pada dasarnya pebisnis ini ketika dia mempekerjakan 3 orang, dia sedang menghidupi 15 orang pekerja beserta keluarga yang ditanggung oleh pekerja tersebut. Maka bantuannya pemerintah akan sangat terbantu sekali dengan munculnya wirausahawan seperti ini. Apalagi kalau ternyata kemudian usahanya semakin besar, ada untungnya, pemerintah ambil pajak dari keuntungan, masuklah buat APBN. Membesar lagi, kemudian dia ekspor dan melakukan impor, ada lagi bea cukai yang masuk lagi ke APBN. Maka semakin banyak sejumlah pengusaha, maka semakin sedikit tingkat pengangguran, semakin banyak pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah dari keuntungan yang diperoleh oleh pebisnis, termasuk kemudian dari bea cukai, transaksi luar negeri. Maka APBN juga semakin besar. APBN besar, maka pemerintah bisa mengangkat karyawan PNS baru, dan juga bisa membangun infrastruktur. Nah, syaratnya satu, pebisnisnya harus banyak jumlahnya. Tapi pebisnis itu baru bisa muncul kalau iklim investasinya juga bagus. Maksudnya apa? Kalau dilindungi. Dilindungi apa maksudnya? Iya, baru mulai bisnis tiba-tiba pemerintah buka keran impor selebar-lebarnya. Bersaing dengan produk Cina yang harganya murah. Ya wassalam pebisnis. Kabur semua pebisnis. Nah, iklimnya pemerintah harus bisa menciptakan iklim bisnis yang bisa mendorong munculnya wirausahawan baru.
Jangan sampai baru mau muncul tiba-tiba pemerintah buat kebijakan yang wah, buat orang pengusaha itu mikir-mikir ulang dan sebagainya. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi wirausahawan itu menjadi mengobati masalah sosial, mengurangi tingkat pengangguran, memperkaya negara, baik melalui pajak maupun biaya cukai. Makanya ketika kita bicara soal wirausaha, ketika bicara soal latar belakang, yang muncul di modul Anda kemudian adalah pengangguran, mengurangi tingkat pengangguran. Karena memang itu adalah cara yang paling aman, paling tidak kontroversial dibanding dengan membuat undang-undang yang mempermudah investasi asing yang ketika dipraktekkan ya Omnibus Law itu salah satunya. Tujuannya bagus, cuma dalam prakteknya ternyata ada yang harus dirugikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, baik saya lanjutkan ya. Jadi penting sekali buat perekonomian, penting. Dan dalam prakteknya 10 orang terkaya di dunia tidak ada yang posisinya adalah manajer atau direktur. Tidak ada. Semuanya pebisnis. 10 orang terkaya di Indonesia sama manajernya Pertamina, Garuda, Telkom tidak masuk di situ. Karena memang ternyata orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia didominasi semuanya oleh pebisnis. Jadi selain fungsinya yang sangat baik, sangat besar buat negara, manfaatnya besar buat negara, insentifnya juga besar untuk menjadi orang yang berkemampuan lebih di atas rata-rata. Tapi lagi ada muncul pertanyaan, kalau dia begitu penting manfaatnya, kenapa tidak semua orang mau jadi pengusaha? Ya, jawabannya adalah karena resikonya tinggi. Resiko apa? Resiko modal, resiko waktu, risiko tenaga. Modal sendiri, tenaga sendiri, waktu kita juga habis buat menjalankan usaha. Ketika rugi, siapa yang tanggung? Anda sendiri. Tidak ada namanya subsidi begitu ya. Disubsidi kerugiannya tidak ada. Nah, karena resikonya yang melekat ya, resiko ini memang melekat pada pebisnis dan tidak semua dari kita